Malam itu adalah malam terakhir di mana kamu tertawa bersama dengan kita. Malam panjang itu kita habiskan waktu bersama. Kamu membuat suasana seakan tidak ada duka esok harinya. Pagi hari pun tiba, tepat pada tanggal 3 Oktober 2019. Kamu mengucapkan selamat tinggal tanpa kata dan pesan. Kau pergi begitu saja, membuat kita semua penuh dengan tanya. Di depan mataku, kamu menunjukkan senyum yang begitu indah. Seakan-akan kau sedang tertidur nyenyak. Padahal darah sudah mengalir deras pada sekujur tubuhmu. Serontak bibir ini pun membeku, hanya terpaku seperti patung. Patung yang tidak bisa bergerak melihat keadaan saat itu. Aku hanya bisa terdiam, terbawa suasana yang hanyut. Namun hatiku berteriak dan menjerit. Ingin rasanya aku berlari. Ingin rasanya aku menghampirimu dan memelukmu. Tapi aku tidak bisa. Aku dikalahkan oleh rasa takut dan keadaan waktu itu. Beruntung Tuhan masih mengirimkan orang baik pada saat itu untuk membawamu menuju rumah sakit. Di mana di dalam diriku penuh dengan harap engkau baik-baik saja. Dan dalam perjalanan aku hanya meminta pada Tuhan untuk kesembuhanmu, agar kamu bisa berkumpul kembali dengan kami. Sesampainya di rumah sakit, aku tetap tidak bisa bersuara. Aku menangis pun tidak bisa. Sesak rasanya dada ini. Sampai tiba masanya, dokter pun menghampiriku dan mengatakan, kamu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kamu pergi jauh. Kamu pergi tinggalkan kita untuk selama-lamanya. Di situ suaraku pun pecah. Aku menjerit dan menangis sejadi-jadinya. Aku tidak peduli dengan keadaan saat itu. Aku tidak peduli seberapa banyak orang melihatku. Karena yang aku pikirkan saat itu, kamu kembali bersama kami. Saat itu juga, aku tidak terima dengan kenyataan itu. Aku marah. Aku marah pada Tuhan. Kenapa Tuhan ambil kamu? Kenapa Tuhan uji persahabatan kita? Padahal begitu banyak persahabatan orang-orang di luar sana. Aku juga menyalahkan diriku. Sebab aku tidak bisa menjagamu. Dan dalam pikiranku selalu terbersit kata seandainya dan seandainya. Itu saja yang terulang-ulang aku ucapkan. Aku seperti orang bodoh. Aku seperti orang yang kehilangan arah. Pikiranku pun kacau. Berharap ini semua cuma mimpi. Aku ingin cepat-cepat bangun dari mimpi ini. Tapi aku tidak bisa, sebab ini nyata.
Aku pun sadar, di balik musibah ini, mungkin Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah untukku dan untuk persahabatan kita. Aku hanya berharap kelak bila kita berada di alam yang sama, panggil kita dan carilah kita. Biarkan kita saling mencari dan ajak kita untuk tinggal bersama-sama di surganya.